Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Misteri naturalisasi Mauro Zijlstra, striker top skor Liga Belanda yang masih ditunggu Timnas Indonesia. Sadil Ramdhani terancam sanksi FAM usai ledakan emosi di media sosial. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra, striker tajam berdarah Bandung yang kini berkarir di Liga Belanda, kembali menjadi pertanyaan besar bagi para supporter Timnas Indonesia. Pasalnya, nama Mauro yang sebelumnya sempat digadang-gadang sebagai calon utama lini depan Garuda, justru menghilang dari radar. Padahal, Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, sudah mulai merancang skuadnya untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemain keturunan telah dipanggil, termasuk yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi seperti Ula Romeni, striker keturunan Sumatera Utara yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, di tengah proses tersebut, publik sepak bola tanah air bertanya-tanya, kemana Mauro Zijlstra? Mengapa namanya justru semakin meredup? Padahal sebelum ini ia digadang-gadang sebagai solusi utama lini depan Timnas Indonesia. Beberapa bulan lalu, nama Mauro sempat santer diperbincangkan setelah melakukan wawancara dengan Yusa Nugraha, seorang influencer sepak bola Indonesia yang kerap membahas perkembangan pemain keturunan di Eropa. Saat itu, Mauro dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa naturalisasinya sudah dekat. Sepertinya akan segera terjadi naturalisasi, ungkap Mauro dalam perbincangannya dengan Yusa di kanal YouTube Yusa Nugraha. Bahkan, Yusa sendiri sempat menyebut bahwa setelah Timnas Indonesia U20 menyelesaikan Piala Asia U20, proses naturalisasi Mauro akan langsung diprioritaskan. PSSI disebut-sebut hanya menunggu momen yang tepat untuk segera merampungkan kepindahan federasi sang pemain. Namun, setelah Piala Asia U20 berakhir, kabar tentang Mauro justru menghilang. Tidak ada pengumuman resmi dari PSSI, tidak ada perkembangan baru, dan tidak ada kepastian soal apakah sang striker benar-benar akan membela Garuda atau tidak. Melihat situasi yang semakin tidak jelas, Yusa Nugraha kembali menghubungi Mauro untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan proses naturalisasi sang pemain. Mauro sendiri masih menunjukkan optimisme tinggi. Ia bahkan membagikan statistik luar biasa yang telah ia torehkan musim ini bersama FC Volendam di Liga Belanda. Saya juga bermain dengan baik musim ini, mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan, ungkap Mauro dengan penuh percaya diri. Catatan impresif ini membuat banyak supporter semakin yakin bahwa Zijlstra lebih layak dibandingkan beberapa pemain lain yang sudah lebih dulu menyelesaikan proses naturalisasi. Jika dibandingkan dengan Ula Romeni, performa Mauro musim ini jauh lebih baik. Mauro memulai karirnya di tim junior NEC Nijmegen sebelum akhirnya bergabung dengan FC Volendam. Bakatnya yang luar biasa membuatnya cepat naik level, hingga mendapatkan tempat di tim utama Volendam. Saya melakukannya dengan baik dan sekarang berada di tim senior juga, tambahnya. Namun, meskipun performanya begitu menjanjikan, Mauro mengakui bahwa hingga saat ini ia masih menunggu kepastian dari PSSI. Untuk itu, ia berencana segera menemui Fardy Bahdim, pemandu bakat Timnas Indonesia di Belanda, guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang status proses naturalisasinya. Saya masih menunggu dan juga akan segera mengobrol dengan Fardy Bahdim untuk bertanya bagaimana dengan proses saya, ujar Mauro. Sayangnya, meski Mauro sudah berusaha mencari jawaban, hingga kini ia belum bisa memastikan kapan dirinya akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Semua masih tergantung pada keputusan PSSI, yang hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai kelanjutan naturalisasi Mauro. Dengan performa luar biasa yang ia tunjukkan di Liga Belanda, banyak yang berharap Mauro bisa segera merapat ke Timnas Indonesia dan menjadi solusi di lini serang Garuda. Namun, tanpa kepastian dari PSSI, semua harapan itu masih harus menunggu. Misteri ini pun terus berlanjut. Apakah Mauro Zijlstra benar-benar akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia? Atau justru namanya akan tenggelam seperti beberapa pemain keturunan lainnya yang akhirnya gagal dinaturalisasi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sadil Ramdhani terancam sanksi FAM usai ledakan emosi di media sosial. Laga seru antara Terengganu FC dan Sabah FC dalam lanjutan Liga Super Malaysia 2025 pada Jumat, 7 Maret 2025, berakhir dengan skor imbang 2-2. Namun,
Hasil pertandingan ini menyisakan polemik, terutama bagi Sadil Ramdhani, winger andalan timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Sabah FC. Dalam pertandingan tersebut, Sadil tampil cukup impresif. Pemain berusia 26 tahun itu menunjukkan kelasnya dengan mencetak 1 gol yang nyaris membawa Sabah FC meraih kemenangan. Namun, upaya keras timnya harus berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan. Bukan hanya soal hasil akhir, Sadil juga merasa timnya dirugikan oleh keputusan wasit yang memimpin pertandingan. Begitu peluit panjang berbunyi, ekspresi kekecewaan tak bisa disembunyikan dari wajah Sadil. Ia tampak frustrasi dengan beberapa keputusan yang dinilainya tidak adil dan merugikan timnya. Emosi itu pun terbawa hingga keluar lapangan. Beberapa saat setelah pertandingan berakhir, Sadil meluapkan kemarahannya di media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, Sadil mengunggah sebuah pernyataan yang secara terang-terangan mengkritik kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. Malam ini kepemimpinan kamu sangat merugikan kami. Seharusnya 3 mata, poin, milik kami, tulisnya dalam unggahan tersebut. Pernyataan ini langsung menyita perhatian banyak pihak, termasuk Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Pasalnya, kritik terbuka terhadap wasit di media sosial dianggap sebagai tindakan yang melanggar kode etik dalam kompetisi Malaysia. FAM bergerak cepat dengan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus ini. Mereka memastikan tidak akan tinggal diam terhadap kritik yang dinilai bisa merusak kredibilitas wasit dan mempengaruhi profesionalisme liga. Sekretaris Jenderal FAM, Nur Azman Rahman, memberikan respons tegas terhadap kejadian ini. Ia menegaskan bahwa semua keputusan wasit dalam pertandingan harus dihormati, terlepas dari apakah keputusan tersebut menguntungkan atau merugikan suatu tim. Semua keputusan wasit dan ofisial pertandingan harus dihormati, ujar Nur Azman dalam pernyataannya. Ia juga menambahkan bahwa FAM memiliki aturan yang melarang keras pemain maupun ofisial tim untuk mengkritik wasit secara terbuka di media sosial atau di platform lainnya. Pemain dan ofisial tim tidak boleh mengkritik keputusan wasit secara terbuka di media sosial atau media apapun. FAM tidak akan ragu mengambil tindakan disiplin yang tegas terhadap siapapun yang meragukan kredibilitas wasit. Lanjutnya, sikap FAM ini sejalan dengan kebijakan mereka selama ini yang melarang keras kritik terbuka terhadap wasit, terutama di ruang publik seperti media sosial. Bagi FAM, keputusan wasit dalam suatu pertandingan merupakan bagian dari integritas kompetisi, sehingga harus dijaga agar tidak menimbulkan polemik yang berpotensi merusak citra liga. Dengan pernyataan tersebut, Sadil kini berada dalam situasi yang cukup sulit. Jika FAM benar-benar menjatuhkan sanksi, maka ia bisa dikenai hukuman disiplin yang beragam, mulai dari peringatan keras, denda, hingga larangan bermain dalam beberapa pertandingan. Sanksi ini tentu bisa menjadi pukulan telak bagi Sadil dan juga bagi Sabah FC. Sebagai salah satu pemain kunci tim, absennya Sadil dalam beberapa pertandingan bisa berdampak besar pada performa klub. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para pemain profesional bahwa setiap pernyataan yang diunggah di media sosial bisa memiliki konsekuensi besar. Emosi setelah pertandingan memang hal yang wajar, tetapi sebagai seorang atlet profesional, ada aturan yang harus dihormati. Kini, nasib Sadil berada di tangan FAM. Apakah mereka akan memberikan hukuman berat, atau hanya sekadar peringatan? Semua masih harus menunggu keputusan akhir dari otoritas sepak bola Malaysia. Yang jelas, insiden ini akan menjadi perhatian tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di Indonesia, di mana banyak supporter yang menantikan perkembangan terbaru mengenai kasus Sadil Ramdhani. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.